Hi everybody, welcome back again di Altcoin Update. Altcoin Update hari ini akan saya lanjutin dari Telegram ya, yang terakhir kita ngelakuin voting, dimana yang pertama itu dipilih adalah Matic, and then the second one adalah Litecoin. Baru kita nanti ngomongin Ethereum Classic. Itu sih beberapa yang dipilih sama teman-teman di video yang lalu. By the way, sekarang saya belum bikin yang terbarunya, jadi nanti kita akan mungkin di video Bitcoin nanti malam ya. Jadi teman-teman boleh komen di kolom komennya, kira-kira kita ngebahas koin apa berikutnya. Balik lagi request dari saya, teman-teman kan request, saya juga request kalau bisa koinnya yang punya fundamentalnya juga oke. Misalnya akan ada event di tanggal sekian, so you give me the reason kenapa kita harus bahas koin tersebut secara price action, kenapa itu menarik. Barangkali kita bisa sama-sama ngeplot sebuah setup untuk kita melakukan trading di koin tersebut. Saya juga pengennya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman inget nih, beberapa hari lalu itu ada request dari Kak Cahya Pranata ya, dia nge-request untuk ngebahas tentang AVAX coin, and then kita discuss AVAX coin, potensi dan peluang bottom di Avalanche. Jadi by the way teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang nonton di video ini boleh type yes juga di kolom komen, karena after kita ngebahas tentang si Avalanche itu kebetulan banget ya, kita ada kerjasama. Ternyata si Avalanche itu digadang-gadang akan ada kerjasama dengan pihak Amazon, seperti yang kita udah update juga di Telegram kemarin. Ada news seputar Avalanche itu, dan gak lama berselang setelah kita bahas, ini saya update Avalanche itu sekitar 4 hari lalu. Kalau teman-teman lihat, 2 hari lalu Avalanche naiknya lumayan impulsif, 33% in a single candle daily time frame ya. Ini kalau misalnya ya dua candle lah ya, 2 candle more or less. Ya, jadi itu sebuah pembahasan yang menurut saya menarik, dan tentu saja ini ada andil penting dari teman-teman juga selaku viewers di dalam YouTube channel saya. Jadi inilah ya istilahnya kita bilang kenapa saya suka untuk build community ya. Kalau kita punya community ya, ini bisa enak gitu loh, bisa saling cuan. Kalau misalkan teman-teman mungkin sharing dari sisi data yang punya fundamentalnya strong, mungkin kita bisa bahas gitu ya. Dan in the end kita coba cari peluangnya sama-sama melalui price actionnya sendiri. Nah, ini yang terakhir waktu kita bahas update di Avalanche, kita ngeplot ada sebuah ascending triangle. After ascending triangle break, retest, and then boom ya, dia langsung naik signifikan. Jadi memang secara price action aja sudah sangat mendukung untuk kita bisa entry ya di Avalanche tersebut ya. Mudah-mudahan sih teman-teman ada yang entry, karena seingat saya ada yang sempat komen juga katanya dia gain sekitar berapa ratus persen dari Avalanche itu, dan saya tentu saja ikut senang dan berbahagia atas yang didapat gitu ya. Kita nggak request untuk dibagi istilahnya ya, kasihlah saya 10% sepeser, atau misalkan dikasih 100.000 gitu ya, udah senang banget. Gak, kita nggak butuh itu. Kita sama-sama saling support aja melalui pembahasan itu. Toh kalau saya trading saya juga profit, dan saya mungkin ya berapapun nominalnya itu masing-masing lah ya, karena kembali lagi tergantung kita punya risk tolerance masing-masing ya, kira-kira seperti itu. Alright, so nanti malam kita bakal bahas kira-kira koin berikutnya yang kita bahas apakah Ethereum Classic, kita lanjutin dari yang di Telegram terakhir, atau kita ngebahas tentang Compound. Ada 2 itu yang masih ngegantung, karena saya ngeliat vote-nya sedikit banget, takutnya pada mungkin nggak pada into kalau kita nggak bahas itu. Alright, so bahas sedikit tentang Litecoin. Apa yang menjadi positif untuk Litecoin? Apa hal yang menjadi bisa dibilang ya hal yang menguatkan kita sebagai investor? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Litecoin itu akan halving ya, dan diperkirakan berdasarkan tanggalnya itu berdasarkan maksudnya dia posisi mining reward dan blok yang istilahnya yang dihasilkan ya, yang di solve itu harusnya perkiraan itu di pertengahan tahun 2023. Jadi saya nggak bilang secara pasti jamnya ini, karena ini bisa salah ya. Kita kan balik lagi tergantung ya, faktor apa yang bisa menyebabkan proses miningnya jadi diperlambat gitu ya, kita nggak pernah tahu. Tapi ada kabar yang menarik teman-teman, karena Litecoin tanggal 22 Juli ini perkiraan sementara, which is kita masih punya waktu lebih kurang 6 bulan dari sekarang. Dan kabar menariknya adalah kalau misalkan melihat berdasarkan historical data, Litecoin itu udah pernah 2 kali halving. Yang pertama itu di Agustus 2015, dan yang kedua itu di Agustus 2019. Keduanya sama-sama jatuhnya di bulan Agustus. So the question is, apakah tahun ini juga akan jadi Agustus? Ya, kalau misalkan tadi diperkirakan Juli, maka Juni, Juli, Agustus ya. Once again Agustus. Selisih dikit waktunya dengan perkiraan yang tertera di Google ya. Kita nggak tahu. Ini kan perhitungannya berdasarkan apa? Pasti ada matriks ya teman-teman. Cara mereka untuk menghitung. Tapi
Kalau misalkan berdasarkan historical data, ya, ini teman-teman bisa baca juga sama-sama, nanti kalian bisa search juga kalau nggak percaya. Litecoin price could rally 285% penguatan pre-halving, ya, atau sebelum halving, ya, berdasarkan historical data. Dan sudah ada 2 data so far yang menjadi historical data yang kita bisa pegang untuk saat ini. Yang pertama itu harga setelah bottom, ya, sekitar 122 hari setelahnya itu naik 820%, dan yang kedua itu sekitar 550%. Oke, after both halving bla 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 bla, ya, yang penting chartnya kadang-kadang kan kita malas baca ya, kalau teman-teman yang penonton itu biasanya udahlah kita langsung lihat aja bisa naik ke berapa nih, biasanya dicarikan kayak gitu. Oke, nah menariknya adalah sebelum halving Litecoin itu cenderung pump. Ya, ini ada chart dengan time frame monthly yang di-share di sini di Bitfinex ya. Mungkin saya coba open image in new tab. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi sekitar halving itu tanggal 1 Agustus 2015 perkiraannya, ini sebenarnya di bulan Agustus ya, karena dia kan tariknya dengan 1 month ya. Jadi dia nggak bisa pasti tanggalnya tanggal berapa, tapi yang pasti 1, 2, 3 bulan sebelum halving itu dia ada pump ya, dan pumpnya ya lumayan lah ya, kalau berdasarkan candle monthly setebal ini ya, ini lumayan naiknya. And then yang kedua juga sama, halvingnya itu di bulan Agustus 2019, 1 bulan sebelumnya itu merah, tapi beberapa bulan sebelumnya itu naik lumayan, sekitar 1, 2, 3, 4, dan 5 bulan berturut-turut ya. Total closing candle-nya di bulanan atau monthly itu close-nya dengan posisi plus. Nah, sekarang itu sebetulnya waktu kita banyak diskusi ya, saya ada diskusi juga dengan beberapa rekan-rekan, kita ngomongin soal Litecoin ini, dan kelihatannya Litecoin ini memang punya kondisi atau punya, ya kita bisa bilang bisa punya peluang untuk kita bisa manfaatkan sama-sama. Dan tentu saja kalau misalkan melihat dari dia punya ranking juga ranking 12, and then maksimum supply-nya juga ada ya, ini total sirkulasi supply-nya maksimal supply 84 juta koin, dan rencananya setelah halving ini kan berarti reward-nya akan semakin dikurangi, dan semakin berkurangnya reward itu tentu saja akan kecenderungan ya, kalau misalkan demand-nya masih sama berarti harusnya kecenderungan positif buat harga. Dan sekarang kita bakal bahas sedikit untuk posisinya di time frame daily. So teman-teman, karena tadi kita acuannya pakai monthly, kita ngelihat dari artikel itu monthly, teman-teman kalau lihat dari segi time frame monthly, so far itu dari sekitaran bulan November itu udah ada penguatan ya. So far penguatannya itu sudah dari open candle, saya hitung dari open candle sampai sekarang itu sudah 59%. Kalau berdasarkan historical, seandainya ternyata penguatannya more or less maybe 200% ya, kenaikannya bisa jadi sangat signifikan ya, bahkan bisa menembus angka $100 dan bisa mencapai lebih kurang $150. Ya kita sih nggak ngomongin sangat, istilahnya nggak ngomongin dengan kondisi yang sangat optimis gitu ya. Saya nggak bilang akan bisa sampai ke sana dan tidak harus juga sampai ke sana, tapi based on historical data, setidaknya ada data yang mendukung untuk Litecoin ini bisa bullish dulu. Oke, so buat saya strategi perangnya sederhana aja. Saya mungkin akan mencoba untuk mencari setup untuk melakukan long position pada Litecoin. Dan sekarang kita juga masih aktif nge-share thread ini, lagi aktif nge-share analysis ini di advance group juga. Kita lagi mencoba untuk mencari opportunity melakukan entry dari area yang mungkin lebih rendah, atau kita cari discountnya dulu dekat-dekat level-level yang pentingnya. Nah, kalau untuk saat ini berbicara soal short term, peluang untuk short term jangka pendek. Sebenarnya opportunity kita sampai ke next supply itu masih ada sekitar 25% penguatan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini candle yang terbentuk itu sangatlah signifikan, dan kalau misalnya saya extend ke samping ya ini jatuhnya adalah area of imbalance, bahasanya seperti itu. Dan penguatan sementara itu membentuk semacam, atau berpotensi ya membentuk semacam ascending channel, which means sebetulnya kenaikannya ini harusnya cenderung terbatas. Dan kalau misalnya ada ascending channel, let's say ada rejection di bagian atasnya, ekspektasi kita adalah rejection itu bisa membawa biasanya atau umumnya itu ke tengah daripada si ascending channel ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, mungkin di bagian tengahnya itu terdapat level-level key support juga atau key resistance support juga. Misalkan contoh di sini ada 1, kemudian ada 2, di sini juga sama ada 1, 2, di sini juga sama ada resistance, and then become support. Jadi
bisa aja istilahnya kita ke bawah dulu, ketarik dulu, terkoreksi dulu sampai ke tengah, baru kemudian dia meneruskan penguatan. Makanya saya katakan tadi kita lebih ideal untuk mencari setup melakukan long dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah ada kemungkinan si Litecoin ini bisa bertahan di atas area resistance sebelumnya. Ini resistance yang menahan penguatan pada Litecoin pada sekitaran tanggal 22 November ke 23 November ya. Ini dalam 2 hari berturut-turut dia naik sangat signifikan tapi somehow ketahan di level itu. Dan setelah ketahan di kisaran harga 80,98 dolar atau kita bulatkan jadi 81 dolar, ini nahan selama beberapa hari, bahkan menyebabkan rejection yang membawa Litecoin akhirnya koreksi turun sampai ke kisaran level 63 dolar dan penurunannya lumayan dari 81 dolar ke 63 dolar. Ya lumayan lah ya, belasan dolar gitu. And then harga berangsur-angsur naik dan karena dukungan dari Bitcoin juga akhirnya Litecoin berhasil break terhadap area resistance tersebut. Jadi pertanyaan pentingnya adalah apakah level resistance ini akan berfungsi menjadi support kita pada pergerakan ke depannya? Nah, itu bisa menjadi satu potensi area untuk kita pertimbangkan bisa re-entry long position pada Litecoin dengan catatan kita punya momentumnya ya. Jadi jangan teman-teman ngelihat posisi pergerakan lagi aktif turun kenceng banget teman-teman pasang jaring. Nah, itu biasanya bisa kasus kita bilangnya. Kasusnya jadi apa? Kasusnya nyangkut biasanya kira-kira seperti itu. Makanya kalau saya personally lebih prefer coba melihat dulu gimana kira-kira proses koreksinya. For example here, di time frame 4 jam. Salah satu area yang saya perhatikan selalu dalam beberapa hari terakhir, saya nge-share ini ke teman-teman juga, yaitu exponential moving average 21 ya. Plus kalau teman-teman lihat ini sebenarnya di chart ada yang titik-titik bulat-bulat kecil-kecil ini. Nah, ini adalah EMA 55. Saya pakai yang agak medium term karena kita ngomongin pergerakan di Litecoin ini lumayan impulsif pergerakannya. Bukan yang flat and then naiknya pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan. Tapi dia pergerakannya cenderung impulsif dan lumayan signifikan so far. Secara time frame 4 jam pun teman-teman bisa lihat ya, di sini kita lumayan oke ya membentuk yang namanya struktur higher high higher low sequence dan sejauh ini kita bisa berhasil break terhadap beberapa area key level sebelumnya, termasuk salah satunya adalah key resistance level di 81 dolar yang tadi kita sempat mention dan sekarang harganya lagi proses retest ke sana. Jadi pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah proses koreksinya itu bisa mencapai bahkan sampai ke EMA 55 ya. Ini EMA yang tadi kita gambarkan ke teman-teman nih, kalau saya extend lebih kurangnya seperti ini dari titik-titik bulat ini. Kemudian di sini ada big fan zone juga. Kenapa saya katakan di level itu sebagai big fan zone? Karena kita tahu dari level inilah impulsive break terjadi dan berhasil mengalahkan resistance yang menahan Litecoin selama beberapa pekan terakhir. Jadi menurut saya itu adalah area yang bisa dikatakan cukup ideal lah untuk kita mencoba mencari peluangnya. Jadi once kita ngelihat harganya terkoreksi sampai ke level tersebut, ekspektasi saya adalah you give me a sign bahwa buyersnya, bahwa big fund-nya, bahwa pemain besarnya itu somehow masih mempertahankan level atau area tersebut. Ada 2 level yang saya perhatikan. Yang pertama udah pasti adalah level resistance sebelumnya, karena resistance sebelumnya bisa berubah menjadi support. Yang kedua adalah area demand-nya ya. Jadi ada slight pause di sini. Pause dalam arti berhenti sejenak, berhenti, pullback dikit, and then boom, nge-boost ya dia. Jadi kalau buat time frame 15 menit, ini pasti punya value ya. Di 2 candle merah itu pasti punya value. Teman-teman bisa lihat bagaimana value itu sebelumnya ya terlihat seperti bergerak dalam sebuah falling wedge and then dia break impulsif. Jadi somehow even untuk time frame 15 menit di level itu bisa aja menimbulkan reaksi. Sehingga pertanyaannya adalah either harganya ketahan di resistance sebelumnya which is become support atau di demand zone yang tersedia pada time frame 15 menit. Jadi pertanyaan saya adalah, ini kan sebelumnya udah sempat dijemput nih, ada demand yang masuk lagi, tapi kan kita bisa lihat dong, powernya nggak terlalu strong. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah big fund nggak tertarik masuk di sini? Ya, dalam artian, ini harganya masih terlalu tinggi, saya much prefer kamu kasih saya harga lebih murah. Sehingga pada saat harga misalnya break di 15 minute, setelah break ini terjadi, rupanya banyak sellers yang masuk ya, pertimbangan mereka adalah break and then retest and then mereka short atau mereka sell. Once order sell-nya tersedia ya once again big fund jadi bisa beli, jadi bisa melakukan transaksi, dan itu di level ini. Karena level inilah yang menurut saya memiliki demand jauh lebih banyak, mengingat di level tersebut menyebabkan LTC berhasil break. Dan dia berapa levelnya? Sebentar teman-teman, saya keluarkan toolsnya ya biar
nggak dikomplain lagi. Terakhir dikomplain katanya tolong dong keluarin angkanya. Oke, di level berapa? Yaitu di kisaran 80,77 dolar ya. Di atasnya M15 itu 82,60 dolar. Meanwhile untuk yesterday high, kebetulan high level terakhirnya itu ada di kisaran ya more or less 87 sampai 80 ya 87,6 dolar lah ya, lebih kurang di level-level tersebut. Nah, untuk saat ini inilah beberapa key level yang saya coba perhatikan. Kita coba cari tahu dulu. Saya personally kurang begitu nyaman kalau misalnya harus ngegambar trend line seperti ini, karena kita ngelihat trend line-nya juga memang membentuk ascending broadening wedge pattern. Bisa jadi terjadi reversal karena dari RSI-nya juga sama-sama menunjukkan adanya hard bearish divergence ya. Di sini artinya harusnya ada pelemahan momentum terhadap sisi buyersnya. Sehingga pertanyaannya adalah apakah proses koreksi akan segera dimulai, dan pada saat proses koreksinya, pertanyaan berikutnya adalah di mana kita bisa mencari opportunity buy. Tapi mungkin bukan di mana ya, kalau di mananya kita sudah tahu kapan timing terbaik untuk kita re-entry buy position. Alright, so I guess that's it teman-teman untuk update saya seputar Litecoin. If you guys like the spirit, if you guys like the hype, make sure kalian like video ini, dan jangan lupa juga untuk komen ya terkait dengan yang Avalanche. Barangkali teman-teman ada yang ikutan di Avalanche. Kalau banyak yang komen, nanti saya bakal bahas lagi untuk Avalanche di beberapa update altcoin berikutnya, dan sampai ketemu lagi di update Bitcoin malam nanti. Thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoy. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa kembali guys. Thanks everyone. God bless. Cheers and bye bye guys.